Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Saya Asep Jerry Kusmaya. Saya akan membawakan materi mengenai cara membuat angklung, cara melaras angklung gitu ya. Jadi semoga nanti peserta akan bisa membuat dan akan bisa membawa ilmu-ilmu yang didapat dari sini ke rumah. Karena diharapkan kita ketahui bahwa angklung-angklung jadilan itu sudah banyak yang punah gitu. Jadi yang mereka punya itu turunan dari simbahnya, turunan dari kakeknya. Itu semoga mereka bisa membuat angklung, melaras angklung dan membuatnya sendiri di rumah. Ini diharapkan untuk supaya teman-teman jatilan, khususnya jatilan lancur, karena ciri jatilan lancur itu ada di lancur, dan lancur itu tempatnya di udeng dan di angklung gitu. Jadi mereka tidak kehilangan pengetahuannya. Jadi ke depan bisa lestari terus gitu. Tidak hanya soal lestari, ke depan diharapkan bisa mentransformasi kesenian jatilan lancur ini menjadi bahasa, menjadi kesenian yang khas dari Kabupaten Sleman dengan idiom-idiom estetik, dengan idiom-idiom kesenian tradisi dari Kabupaten Sleman. Jadi selain lestari juga harus berkembang, karena kebudayaan yang hidup dan berkembang adalah kebudayaan yang menghidupi. Jadi semoga bisa membawa warna, membawa perubahan, membawa warna bagi kebudayaan khususnya di Kabupaten Sleman, umumnya di Indonesia. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara akan dibuka dengan sambutan Bapak Kepala Gundoka Budaya Kabupaten Sleman. Lalu selanjutnya untuk menyingkat waktu akan langsung masuk ke dalam materi, di mana nanti materi akan dibagi menjadi dua bagian. Ada materi teori, di mana nanti akan ada pengawetan bambu dan bagaimana teori pembuatan angklung. Dan yang kedua akan dilanjutkan dengan materi praktik pembuatan angklung, dari pembuatan rangka hingga bagaimana nanti tuning atau untuk menyesuaikan nadanya. Untuk melanjutkan acara yang selanjutnya adalah penutup. Mungkin itu susunan acara yang bisa saya bacakan, dan untuk mempersingkat waktu, saya Markus selaku MC menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Edi selaku Kepala Gundoka Budaya Kabupaten Sleman untuk memberikan sambutan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber, yang pertama Asep Seri ya, angklung dan tun. Ini beliau ahli melaras kalau di Yogyakarta, di nadanya di stem, bagaimana cara menyetem. Lalu narasumber yang kedua adalah Fajar Anbiya, ini teknik membuat dan rangka angklung. Yang kami hormati narasumber yang ketiga Pak Aji, ini pengawetan bambu Pak. Dan para kelompok jadilan lancur yang hadir pada pagi hari ini dari Turonggo Agung, Kalasan. Ini di kursi belum hadir mungkin karena banyak anak muda ya, mungkin mau sekolah ya nggak apa-apa. Yang kedua jadilan lancur dari jadilan lancur jati, ini minggir Sendang Mulyo nih Pak ya. Sampun kalurahan budaya bahkan mandiri ya. Yang terakhir jadilan Krido Turonggo Jati Jiwosari dari Cangkringan. Yang kami hormati sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pada pagi hari ini hingga siang nanti kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang pertama
Dan yang paling utama kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan Bapak Ibu sekalian dari perwakilan dari Jadilan yang memiliki ciri khas khusus yaitu lancur. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merunut dari sisi regulasi mengenai pemajuan kebudayaan, regulasi yang tertinggi di dalam rangka kita melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan itu kan Undang-Undang 5 tahun 2017. Walaupun sebenarnya di DIY ini sebenarnya memiliki undang-undang keistimewaan yang lahirnya sebelum 5 tahun. Jadi undang-undang keistimewaan itu lahir tahun 2012 karena undang-undangnya 13 tahun 2012. 5 tahun kemudian lahir undang-undang 5 tahun 2017. Nah, sebenarnya Undang-Undang 5 kami lebih kami lebih banyak mengacu kepada Undang-Undang 5 tahun 2017 dibanding dengan Undang-Undang, walaupun kita keistimewaan, tapi ada sebuah hal yang sebenarnya hampir sama, mengatur bagaimana pelestarian pengembangan kebudayaan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Undang-Undang 5 tahun 2017 ini kan pemajuan kebudayaan di dalam rangka ketahanan budaya, Pak. Ketahanan budaya itu sebenarnya sama dengan agar budaya itu lestari, jadi tahan. Jadi intinya kan ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, bahkan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di Kabupaten Sleman ini potensinya kebudayaan itu banyak sekali, Pak. Data 2022 itu tercatat hampir 1.500 sekian kelompok seni. Yang paling dominan apa, Pak? Kalau Bapak tahu, yang paling dominan adalah Jadilan, hampir 300 di data kita. Nah, tetapi di era perkembangan ini, Pak Mas, dinamika Jadilan ini sangat dinamis sekali, baik dari sisi penggarapan tarinya, penggarapan instrumennya, bahkan iringan-iringan tembangnya itu lebih menggunakan lagu-lagu yang populer, sehingga kadang-kadang Jadilan yang sebenarnya roh Jadilan itu sendiri justru diabaikan karena orientasinya ke pasar. Nek orang nganggo mendem wedoan ora payu, padahal itu kan tembang-tembang populer yang semuanya tidak menjadi roh dari Jadilan itu sendiri. Karena memang Jadilan itu memang pentol karo tembem sing iso nembang. Jadilane penunggang kuda itu nggak bisa nembang. Semut ireng mesti nak ajong dadi, Pak, mesti pentol tembem ini. Bukan kayak zaman berjuang kan, enggak, Pak, dari dulu enggak. Termasuk infrastruktur, termasuk instrumennya. Nah, Jadilan lancur ini di dalam perkembangannya termasuk kesenian yang langka, Mas. Karena semakin hilang, terlindas oleh jadilan-jadilan modern yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dulu di era saya kecil, Pak Marsudi kecil ini nggak pernah ada drum, nggak pernah ada keyboard. Ya paling terbang, angklung, bende, kecer. Yang paling dominan itu. Maka menurut saya kalau ini dibiarkan, Jadilan dengan ciri khas lancur ini akan terlindas. Kita tidak punya dokumen. Nah, maka bidang warisan budaya, Dinas Kebudayaan menginisiasi bahwa revitalisasi ini menjadi bagian kegiatan yang cukup mendesak bagi Jadilan lancur, Pak. Dan kesenian-kesenian langka yang lain.
Kalau kita inventarisasi dari 350 kelompok jadilan kok ming telu Pak yang punya lancur itu, apakah memang dulu? Saya nggak tahu sejarahnya. Di Minggir, di daerah saya sendiri saya malah tidak tahu. Saya ngurusi kebudayaan ini duwe jadilan lancur di Cangkringan, di tempatnya Pak Marsudi ini. Lalu perkembangan mengenai apa Pak? Mengenai musik, sebenarnya kalau sekarang ini jadilan itu cukup rasa nganggo jebende, rasa nganggo kecer, rasa nganggo angklung. Keyboard itu kan mewakili semua instrumen ada di keyboard. Bukan orangnya yang pinter, neng keyboardnya sing pinter Pak. Bu nundul ngene terus dengan tinggal merem karo ngerokok nang kono muni dhewe. Swara angklung, swara saron. Ini akan mengakibatkan punahnya. Nah, pada saat ini kita coba bahwa unsur di dalam instrumen jadilan itu sebenarnya yang paling pokok selain bende, karena itu ciri khas, adalah angklung. Walaupun sebenarnya angklung itu sejarahnya bukan dari DIY, tapi dari tempatnya Mas ini, dari Jawa Barat. Kalau tidak keliru di abad 5 sampai abad 12 ini, bahwa musik angklung itu sudah digunakan di dalam upacara-upacara adat. Nah, perkembangan yang pesat adalah di Jawa Barat, di Sunda ini minta ampun bahwa angklung yang lama Pak siapa itu Pak yang Pak Maujo ya, itu udah apa Pak, mendatangkan uang yang sebegitu hebat. Nah, pengaruh angklung di jadilan kita ini ya saya tidak tahu perkembangannya. Yang saya pahami adalah abad 12 itu mulai angklung itu digunakan di dalam upacara-upacara adat. Nah, kesenian angklung yang ada di Lancur ini biasanya hanya 2 nada kalau nggak 1 nada ya Pak. Jadi dia imbal. Jadi goyang sini, goyang sana, goyang sini, goyang sana ya Pak. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ketika ini tidak dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, maka Dinas Kebudayaan pemerintah akan salah Pak. Kenapa tidak didokumen? Kenapa tidak direvitalisasi? Kenapa tidak dikembangkan? Harapan kami kelompok jadilan Lancur ini saya yakin bahwa tidak berpikir mengenai pengawetan bambu. Kalau di Sendang Mulyo atau Sendang Agung pasti paham Pak. Bambu yang akan awet digunakan untuk anyaman itu bambu sing jadi Pak, ada wayahe kita nebang. Maka yang namanya angklung jadilan Lancur ini usianya bahkan melebihi usianya kita semua Pak. Oh ini tinggalannya Mbah Anu. Karena apa? Dia paham mengenai musim bambu, cara pengawetannya. Nah itu sekarang menjadi pusaka Pak, termasuk misalnya anyaman kuda kepangnya. Bahkan kalau orang percaya kuda kepang ini kenggonan, wah jarane sing putih. Ini Pak Marsudi jalian Lancur kayak kenggonan loh. Kadang-kadang. Angklung pun demikian juga. Mitos itu kan ada Pak di Jawa Barat. Iya, kadang-kadang seperti itu. Nah, pada siang hari ini menjadi bagian dari kita pembelajaran pembuat angklung. Jangan sampai nanti bahwa jadilan Lancur ini, wah angklungnya ra duwe Pak. Harus bisa memproses sendiri. Harus bisa membuat sendiri sehingga ini menjadi bagian dari ketahanan budaya. Maksud saya tidak harus beli, tidak harus mengimpor dari Jawa Barat, dari Mang Ujo, tetapi kita buat proses sendiri. Bahwa di daerah istimewa Yogyakarta khususnya Sleman ini melimpah bahannya. Mau pakai apa? Pring apus, pring wulung, mau pring cendani, mau pring tutul, mau pring apa saja kita punya. Hanya memang pemberdayaan angklung karena memang saya enggak di DIY ini saya enggak tahu Pak. Angklung itu dibuat di mana itu enggak tahu, sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik prestis. Nanti para narasumber akan memberikan pelatihan dari mulai stem, dari mulai kerangkanya, dari mulai pengawetannya, sehingga menjadi 3 serangga ini menjadi bagian yang harus kita
pahami. Harapannya Bapak Ibu sekalian, Jadilan Lancur ini akan berkembang dengan baik sesuai dengan rohnya dari dulu. Saya tidak ingin bahwa dari 3 grup sangkringan minggir ketika jenengan ditanggap itu mesti satu hari 1 malam, biasanya kan dari pagi jam 9 ya Pak ya, sampai jam 22 malam jam 11. Ada 4 babak ya Pak, kalau tidak 3 babak ya, istirahat luhur, ngasar dan maghrib. Ya Lancur ini harus ditampilkan yang pertama Pak. Nah ini Pak, harus wajib, ini bagian dari pelestariannya. Ojo Pak Marsudi wae tanggapan gede 18 yuta sing ndelok cah nom-nom Lancur rasah dipentase wae, enggak boleh seperti itu. Ora main rasah dimainkan langsung babak sing babak belur. Ya langsung kebot jalan anunya drumnya di apeke terus ya kan tidak boleh. Maka sebenarnya dulu Pak saya pernah membuat aturan di dalam rangka pementasan dalam durasi 1 hari. Maka babak pertama itu harus klasik yang dimiliki ciri khas oleh masing-masing jadilan. Karena ada jadilan Mataraman, ada jadilan dan sebagainya tuh Pak. Ada jadilan bermacam-macam. Karena apa? Memang sumbernya berbeda. Sejarahnya pelarian Demak, pelarian Diponegoro, pelarian kan sejarahnya jadilan seperti itu Pak. Sehingga ada Jigagrak Mataraman, ada reog jadilan, ada reog dan sebagainya macam-macam. Nah maka babak-babak itu menjadi bagian dari juga kita upaya pelestarian dan pengembangan pemanfaatan. Nah pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih, harapannya Bapak Ibu sekalian minimal bisa memahami teorinya. Kalau praktek itu kan sebenarnya mah justru prakteknya, nggak usah teorinya ya Pak, langsung praktek sehingga bahan yang kita nyanding berlimpah itu juga dimanfaatkan. Siapa tahu udah berangkat dari Jadilan Lancur, angklung yang sangat sederhana, 1 nada 2 nada dikembangkan nyaingi Mangujo ya Pak ya, di Mangujo di daerah istimewa atau Mangujo di Cangkringan atau Mangujo di kan Cangkringan pring akeh Pak, apalagi minggir dapuran pring akeh banget ya Pak. Nah sekali lagi terima kasih pada Mas narasumber dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Manfaatkan ilmu ini jenengan urasah biaya, hadir oleh ilmu. Setelah nanti selesai jenengan bisa buat angklung, isih kon mangan. Kami bisa nganggo transport ora Pak? Ah mulai sangon nih. Kok ngono kok kon angel lho, kon menyang nih. Ngono kok sembuyane nek proposal melestarikan budaya itu. Kata-kata proposal ikut membantu pemerintah di dalam rangka melestarikan manis banget deh. Arep oleh ya Mbak ya. Nggih kon nyang angel Pak disangoni, itu Pak oleh. Kalau ini belajar pada Mas Haji, para narasumber, berapa JPL-nya Pak? Jenengan bayar. Iya. Sudah dibiayai oleh pemerintah, saya biayai itu Pak, tinggal datang aja rawuh. Iya toh Pak, sudah nikmat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini penyemangat agar Bapak Ibu sekalian nanti bisa benar-benar memahami pembuatan angklung. Harapan kami bahwa ketahanan budaya khususnya Jadilan Lancur ini akan lebih ngrembaka. Akan saya monitor ini minimal 3 kelompok yang memiliki Jadilan Lancur ini Pak nanti. Dan pada saatnya nanti kalau saya punya anggaran tak kontes ya di ketiga ini yang paling apik sing endi ya Pak ya. Terus pamer Pak nanti. Ini hasil workshop Pak. Angklungnya ini saya bikin sendiri. Minimal seperti itu Pak nanti. Cangkringan sudah bikin sendiri Pak. Belum workshop. Wah, lah apalagi nanti kalau workshop kan udah semakin pinter sih Pak sih. Pak Asep ya, sampai sana Pak Asep. Wah, bayar dulu sampean. Ya, ini intermezzo saja. Syukurlah kalau Pak Asep sudah sampai ke sana. Yang lain nanti minggir Pak, Sendang Mulya kan sugih duit to Pak. Desa Mandiri Budaya wis nduk joglo ndek apa kon ya ngundang Pak Asep untuk belajar bikin angklung.
Nyai nyaman gone gede siapa Pak Pardi yang sedang agung itu Pak. Kan dia juga kerajinan bambu, banyak bambunya. Ya. Saya kira itu Bapak sekalian untuk memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop pembuatan angklung lancur saya nyatakan dibuka. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edi atas sambutan yang sangat menarik tadi juga Bapak sudah disampaikan apa maksud dan tujuan dari workshop ini, cukup terangkum apik tadi dalam sambutan Pak Edi. Untuk mempersingkat waktu juga tadi sudah dipesani oleh para narasumber juga, nanti kathah prakteknya buat jatuh buatan ngantuk aja bapak-bapak aja. Nanti teorinya seperti mohon 5 menit ya Mas Asep ya. buatan makanya ada beberapa menit. Jadi saya sambung langsung ke materi aja bapak-bapak aja. Izin saya selaku MC sekaligus izin pemoderator acara hari ini melanjutkan acara selanjutnya ke acara materi. Untuk membuka sebelum materi inti kepada narasumber, mungkin izinkan saya untuk membacakan CV dari para narasumber yang hadir hari ini. Yang pertama ada Mas Asep yang lahir dari Provinsi Jawa Barat di Ciamis tepatnya Bapak Ibu sekalian, yang juga sudah tidak asing dengan angklung, bahkan sudah pernah tampil di beberapa negara tetangga, di Malaysia, di Kuala Lumpur, bahkan di Argentina dan di London, dan juga di Singapura, di beberapa acara yang diselenggarakan seperti misalnya ada resepsi diplomatik KJRI Penang Malaysia, lalu ada ASEAN Jazz Festival Kuala Lumpur, lalu ada juga Iguazu and Concerto Argentina, World Travel Market London, dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Dan juga pernah memfasilitori kegiatan Layang Lakbo Art dan Kultur Festival, lalu juga pernah memfasilitasi Festival Garam Sumeneb dan Festival Tembakau Sumeneb, juga menjadi pimpinan produksi konser angklung The Power of Nature, dan masih banyak lagi Bapak-bapak kalau masih saya bacakan dari CV Mas Asep ini. Jadi ini akan sangat-sangat bermanfaat ya Bapak-bapak, harapannya nanti ilmu dari yang akan disampaikan Mas Asep ke kita pada hari ini. Dan untuk narasumber kedua ada Mas Aji dari Godean, di mana nanti akan menyampaikan tentang bagaimana mengawetkan dan tentang konstruksi bambu itu sendiri. Dan beliau sudah pernah juga menjadi konstruktor atau fasilitator di Lorong Bambu Banyuwangi. Lalu juga beberapa event beliau juga ikut seperti Bambu Dome di Belanda. Lalu juga pernah menjadi fasilitator di Bambu Stage of Taman Gandrung Terakota Banyuwangi, dan juga beberapa acara di Jakarta, Riau, dan masih banyak lagi yang beliau sudah ikuti di mana mengisi tentang pengawetan bambu dan konstruksi bambu. Baik, untuk mempersingkat acara dan mungkin nanti lebih memperbanyak waktu untuk praktik, saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada para narasumber untuk menyampaikan materi hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan pada narasumber. Untuk yang pertama untuk Mas Haji dulu, monggo. Maturun,
Sugeng Injang, Bapak Ibu sedaya. Sebelumnya saya menambah informasi yang disampaikan tadi. Saya lebih banyak bekerja untuk konstruksi bambu. Jadi saya terlibat di Sahabat Bambu. Kalau ada yang sempat membuka website itu ada sahabatbambu.com. Jadi Sahabat Bambu itu adalah satu jaringan kerja untuk pekerja-pekerja bambu. Ada di sana arsitek, ada tukang bambu, ada teknik dan konstruksi bambu dan sebagainya. Kebetulan kami banyak bekerja di wilayah konstruksi. Sementara teman yang lain mungkin bekerja di wilayah kerajinan. Nah, kebetulan kami kenal lama dengan Mas Asep, di mana dalam konstruksi bambu yang kami kerjakan itu mensyaratkan untuk bambu harus diawetkan. Jadi kemudian Mas Asep kemarin mengontak saya untuk berbagi cerita tentang proses pengawetan bambu gitu. Jadi ini saya akan coba cerita bagaimana proses pengawetan bambu itu diberlangsungkan. Tetapi mungkin sedikit untuk memberikan gambaran apa yang menjadi potensi dari bahan alam yang kita sebut dengan bambu ini. Saya akan cerita beberapa gambar terkait dengan potensi yang ada pada pohon bambu itu sendiri gitu. Jadi ada banyak sekali potensi yang bisa munculkan dari pohon bambu yang ada di sekitar kita. Yang pertama bisa untuk konstruksi, yang kedua bisa untuk furniture atau juga interior, kemudian juga untuk kerajinan dan juga perlengkapan rumah tangga, kemudian juga ada instalasi seni gitu, dan ada juga produk-produk khusus yang dibuat dari bambu. Nah, kalau ngobrol soal bambu ini memang ada perkembangan produksi atau teknologi yang sudah sangat maju, dan kalau kita cerita tentang produksi atau budaya produksi bambu itu memang Cina itu paling maju sampai saat ini, diikuti dengan Jepang, kemudian Indonesia dan beberapa negara Amerika Selatan, Amerika Latin gitu. Nah, ini saya akan cerita sedikit tentang konstruksi. Jadi ini bambu bisa dibikin konstruksi seperti ini. Ini ada di Bali. Dia di sana ada satu lembaga namanya greenhouse, sebuah sekolah yang itu diinisiasi atau dibikin oleh orang Amerika yang tinggal di Bali. Dia membuat greenhouse, kemudian dia bikin bangunan yang seluruhnya dari bambu gitu. Next, ini juga bambu sebagai konstruksi. Ini bentuknya adalah bangunan dom. Dom itu setengah bola gitu ya, setengah bola. Ini kebetulan kami yang bikin, diameternya itu 15 meter, tingginya 7,5 meter. Ini kami bikin untuk dikirim ke Belanda. Di sana dipakai untuk interior sebuah resto. Jadi ada satu resto yang itu dia di dalam rumah kaca, kemudian dia pengen ada material alam yang di sana. Kemudian mereka terpikir untuk menggunakan bambu dan kebetulan bertemu dengan kami, kemudian ini kami bikin. Dan ini sistemnya knockdown. Jadi kita kirim dalam bentuk pecahan-pecahan gitu, kemudian dikirim, terus kita kirim manual instalasinya, terus mereka bangun sendiri gitu, kira-kira gitu. Next. Kemudian ini juga bambu sebagai konstruksi. Ini kalau bapak-bapak itu browsing di Google ada yang disebut lorong bambu Banyuwangi. Jadi ceritanya di belakang alun-alun kota Banyuwangi itu ada satu jalan, ruas jalan sekitar 100 meter gitu. Itu sering dibikin event.
event untuk seperti Car Free Day atau untuk pameran atau untuk basar kayak itu. Nah, setiap event itu mereka selalu bangun dengan tenda. Setelah selesai dibuka. Nah, jalan ini tidak terlalu ramai. Kemudian Pak Bupati punya ide, piye nek iku digawe permanen wae. Jadi panitia ora repot bongkar pasang tenda. Nah, kebetulan Pak Bupati melihat bangunan bambu kami di Ijen, kemudian beliau meminta untuk coba digaweke apa tenda sing saka strukture bambu. Kemudian kita bikin ini. Ini bentangnya 15 meter, tingginya 8 meter. Jadi truk masih bisa lewat di situ. Nah, kemudian atapnya nanti itu pakai membran. Membran itu jadi bambu terlindungi kan itu. Ini panjangnya 70 meter. Jadi ada lebar jalan 15, tingginya 8, panjang jalannya 70 meter. Jadi sepanjang jalan. Sekarang mereka kalau ada event tidak perlu bongkar pasang tenda. Dan ini jadi kemudian juga jadi tempat wisata warga Banyuwangi ketika malam dikasih lampu dan sebagainya gitu. Next. Ini konstruksi bambu sebuah kafe di Jogja. Itu kita bikin tahun 2016 kalau nggak salah. Next. Ini satu spot wisata di Gunung Kidul di daerah Ngingrong. Jadi waktu itu Dinas Pariwisata DIY membuat satu spot di tempat wisata yang menggunakan bambu. Gitu. Ini panggung yang tadi saya sebutkan di Ijen. Ijen ini ada satu resort di Ijen, hotel gitu, yang mereka punya area di belakang hotel yang itu dibikin untuk tempat-tempat pertunjukan, dan ini kemudian mereka membuat konstruksinya dari bambu. Ini atapnya juga pakai membran. Gitu. Kemudian bambu yang kita olah menjadi furniture sama interior. Jadi ini kursi yang dibuat dari bambu. Teknik produksinya dia sudah sangat modern. Mereka memakai bambu laminasi. Jadi bambu laminasi itu adalah bambu yang dibelah-belah setebal 3 mili, kemudian dilem, dipres, setelah itu dicetak. Jadi dia akan seperti kayu setelah dilem. Itu bambu laminasi. Ini juga dari bambu. Yang sebelah kiri itu batangan bambu cendani digabung dengan kayu untuk tempat hiasan, vas bunga ataupun yang lain. Yang sebelah kanan itu kursi, ini juga tekniknya bambu laminasi. Ini hammock, tempat layah-layah di pinggir pantai. Ini produksinya sangat mudah sebenarnya karena dia tidak menggunakan teknologi modern. Dia masih menggunakan teknologi yang tradisional, bambu petung dibelah tengahnya, kemudian dianyam. Kemudian dikasih lemek kain ataupun bantal gitu. Dan ini untuk turis sangat suka. Ini adalah bandara internasional di Berlin. Dia menggunakan plafonnya plafon bambu. Jadi bambu dibelah, kemudian diserut halus, kemudian dijadikan plafon. Ini sangat menarik karena bambu yang material alam tidak banyak dilirik orang, tetapi ketika diolah dengan teknik yang modern akan menjadi kesan yang modern juga. Ini kursi, ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia. Kemudian di sana ada satu kompetisi membuat produk dari bambu, dan dia kemudian ingat di Indonesia banyak bambu, dia menggunakan bambu petung. Bambu petung dibelah, ditancapkan, dicor, kemudian dia fungsikan sebagai kursi. Kursi ini menarik karena dia bambu punya tingkat fleksibilitas atau kelenturan yang tinggi. Jadi sandarannya sama dudukannya bisa mentul gitu ya. Kalau kayu susah kayak gini. Jadi kalau bambu sangat memungkinkan. Kemudian selain itu ada bambu yang diproduksi untuk kerajinan dan perlengkapan rumah tangga. Ini
Ini tekniknya namanya bambu coil. Jadi bambu diirat, kemudian disusun seperti obat nyamuk itu, kemudian dibentuk menjadi mangkok. Ini yang banyak produksi di Vietnam. Tetapi di kita ada satu sentra bambu coil ini di daerah Kebumen. Itu Pak Tusimin kalau nggak salah. Itu juga membuat produk bambu dengan teknik coil gitu ya. Kemudian ini contoh produk bambu dengan untuk gelas, untuk garpu, sendok dan sebagainya. Dan ini konsumennya atau penggunanya adalah hotel. Jadi beberapa hotel itu sudah punya pemahaman untuk kembali ke alam. Jadi menggunakan material-material yang berasal dari alam, tidak pakai logam atau tidak pakai plastik. Jadi mereka menggunakan alat makan dan alat minumnya pakai bambu gitu. Ini juga sikat gigi, ini banyak dipakai di hotel-hotel untuk bagaimana mengurangi penggunaan plastik, dan bambu itu menjawab kebutuhan ini. Yang berikutnya adalah angklung. Nah, ini bambu untuk alat musik. Ada angklung, ada calung, ada ya yang dipukul dan sebagainya. Kemudian bambu sebagai instalasi seni. Ini bambu yang dibikin di Jakarta, namanya instalasi getah getih. Jadi waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Ini juga sama, ini yang bikin Mas Joko Avianto, ini instalasi seni bambu di Frankfurt, Berlin, Jerman, Frankfurt. Waktu itu ada event, kalau tidak salah internasional book fair, pameran buku internasional, dan mereka tahu ada seniman bambu di Indonesia, kemudian diundang untuk bikin instalasi seni yang berbasis bambu. Ini sama, yang bikin teman dari Jawa Barat, dia bikin instalasi bambu seni ini di Malaysia, di Penang. Kemudian ada produk-produk khusus yang bisa dihasilkan dari pohon bambu, tanaman bambu. Ini tisu, ini sudah mulai banyak berkembang. Kalau kita di toko-toko atau minimarket, kita sudah bisa menemukan tisu yang berbasis bambu. Cuman sayangnya Indonesia belum banyak yang memproduksi seperti ini. Kita masih mengimpor gitu ya. Tapi ini basisnya dari bambu. Karena bambu mengandung serat, jadi seratnya itu diambil kemudian dicetak menjadi tisu atau semacam kertas gitu. Ini juga produk khusus. Jadi itu ada setir mobil. Kalau kita lihat logonya, itu logonya mebel mereknya Lexus ya. Lexus itu ya sekelas BMW lah kira-kira gitu. BMW mobilnya, dan setirnya itu pakai bambu. Ini teknik produksinya sama seperti yang tadi saya ceritakan, itu teknik produksi laminasi. Jadi bambu dibelah, dilem, dicetak. Yang sebelah kiri tadi itu pelet. Jadi pelet itu untuk bahan bakar bambu. Bahan bakar yang berbahan bambu. Jadi bambu dibubur, kemudian dipres, kemudian menjadi seperti itu. Jadi ini kayak pengganti areng lah kayak gitu. Nah, di beberapa negara Eropa itu produksi kebutuhan peletnya sangat tinggi karena mereka mulai beralih ke biomasa atau bahan bakar berbahan alam. Jadi dia lebih ramah lingkungan gitu. Tidak seperti batu bara. Jadi dia beberapa lebih suka ke pelet gitu. Kemudian produk khususnya adalah ini sepeda, mereknya ini Sepedagi. Ini banyak dipakai orang-orang di Jerman, Australia, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Ini produksi dari Kandangan, Temanggung. Jadi ada satu orang alumni ITB, kemudian dia pulang ke kampung, kemudian dia melihat potensi bambu, kemudian dia membuat sepeda. Ini produksi Indonesia juga. Ya, kira-kira gambaran secara umum tentang potensi bambu yang melimpah di sekitar kita seperti itu. Nah,
seluruh produk yang dihasilkan dari bambu itu dia punya syarat satu, dia harus diawetkan. Kenapa? Karena ya kalau tidak diawetkan nanti akan terserang hama bubuk, dan ketika karena hama bubuk sudah selesai, itu nggak ada fungsinya lagi bambu itu. Jadi saya akan cerita tentang bagaimana proses pengawetan bambu. Jadi musuh pertama bambu memang bubuk gitu. Bubuk, dan untuk mengatasi kumbang bubuk itu memang bambu harus diawetkan. Jadi menurut info yang saya terima itu dalam bambu itu ada kandungan gula atau kandungan glukosa. Ini yang disukai oleh bubuk, sehingga kandungan glukosa itu harus kita atasi. Nah, kalau zaman dulu itu ada proses penebangan yang tidak mengakibatkan kumbang bubuk. Nah, itu saya dapat cerita, katanya itu adalah menebang dengan menghitung mongso itu. Nah, mongso itu apa hitungannya? Jadi menurut penjelasan yang saya terima, bambu itu akan berada pada posisi glukosa atau gula paling rendah itu ketika dia beranak atau ada bungnya. Kenapa? Karena ibu bambu itu ketika ada bung itu gulanya akan dikonsentrasikan untuk anaknya. Nah, ketika itulah kadar gula di dalam bambu paling sendi, paling rendah, paling sedikit. Saat itulah tepat untuk kita menebang bambu. Sehingga bambu yang kita tebang itu kandungan gulanya sangat rendah. Ini yang tidak dimakan bubuk. Tetapi kalau kita menebang bambu di saat bambu kandungan gulanya tinggi, itu pasti akan dimakan bubuk, karena bubuk sangat suka dengan kandungan glukosa itu. Nah, itu kenapa kemudian selain menebang pada musim tertentu atau dalam bahasa ilmiahnya ketika ada rebung, itu ada dengan cara direndam. Direndam itu juga sama, tujuannya adalah membuang kandungan gula. Nah, direndam berbulan-bulan, kemudian kandungan gulanya akan hilang. Itu kemudian bubuk tidak akan suka dengan daging bambu. Cuman masalahnya kalau direndam terlalu lama, 3 bulan atau 4 bulan, itu kemudian menimbulkan jamur di dalam daging bambu. Nah, ini yang beberapa orang tidak terlalu suka, karena kemudian tampilannya ada di teng bertentong itulah, ada hitam-hitam kayak itulah. Itu yang kemudian jadi secara visual, secara pandangan itu kurang menarik lah kira-kira gitu. Jadi efek dari teknik pengawetan bambu secara tradisional itu menimbulkan jamur. Yang kedua, durasi atau prosesnya cukup lama karena berbulan-bulan kayak gitu. Bahkan semakin lama itu semakin bagus. Nah, dan itu sudah terbukti, misalnya rumah-rumah yang kita pakai dengan usuk gaplok petung itu awet, tidak dimakan bubuk karena dia direndam lama gitu. Itu karena kandungan glukosanya sudah hilang. Nah, ini sebenarnya prinsip mengawetkan bambu gitu. Nah, karena sekarang ini musim atau mongso itu sudah sangat susah kita tandai, dan juga kita tidak tahu kapan bom itu akan muncul, maka beberapa orang kemudian mencari cara bagaimana menebang bambu tanpa menghitung mongso tetapi tetap tidak dimakan bubuk atau tetap awet. Maka kemudian dicari cara bagaimana kemudian ada proses pengawetan secara modern itu. Nah, kalau yang ini yang tradisional direndam di air tawar gitu, selama 3 sampai 5 bulan lah kira gitu. Kemudian juga ada metode diasap. Jadi kalau di beberapa pengrajin bambu itu biasanya ditaruh di atas tungku di dapur. Jadi kalau masak kemudian ada asap yang naik, itu juga termasuk metode pengawetan itu. Jadi kalau
waktu saya ke Imogiri di Delingo itu ada sentra kerajinan bambu, ada tampah, ada tambir, besek dan sebagainya. Itu kalau malam itu selalu jalan itu baunya sangit, karena hampir sebagian besar rumah itu sedang masak dan di atasnya ada kerajinan tampah yang diasap. Jadi itu alhamdulillah sangat kabeh apa lagi. Jadi memang sentra kerajinan bambu di sana sedang melakukan proses pengawetan bambu dengan cara diasap itu. Kemudian ini ada juga dipanggang. Ini untuk beberapa jenis bambu seperti cendani ya itu. Ada juga yang menggunakan kapur untuk dicelupkan dan itu dipakai untuk mengawetkan bambu. Kemudian berikutnya, nah tadi itu beberapa metode yang kita sebut secara tradisional. Nah, ada metode baru yang disebut lebih modern, itu menggunakan larutan yang kita campur dengan air. Selama ini kalau saya mengawetkan bambu dengan larutan boron. Larutan boron itu larutan yang kita campur dari borak dan borik dicampur dengan air. Jadi borak itu yang sering dipakai untuk campuran urea. Borak. Borik itu dia asam borik. Jadi borak dan borik kita campur dengan air, kemudian kita pakai untuk mengawetkan bambu. Ada yang direndam seperti ini, kemudian ada yang direbus seperti ini. Kenapa ini drumnya panjang? Karena kami banyak bekerja di konstruksi, jadi batang-batang bambu yang kami butuhkan itu panjang. Jadi antara 7 atau 8 meter, kira-kira seperti itu, standar penebangan bambu. Sehingga untuk perebusan kami menggunakan drum yang kita pakai, kita las, kita sambung-sambung. Itu kita untuk mengawetkan bambu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah metode yang vertikal. Kalau tadi yang direbus, ini yang diberdirikan. Gitu. Prosesnya adalah yang pertama bambu itu kita lubang, bambu misalnya 6 meter atau 7 meter, kita lubang pakai bor panjang, tetapi ruas yang paling bawah itu tidak kita lubang. Kemudian kita berdirikan seperti ini. Kemudian dalamnya kita isi larutan boron, borak dan borik itu. Nah, setelah kita isi, itu kita diamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, proses pengawetan sudah selesai. Jadi larutan boron itu masuk ke dalam daging bambu. Itu kemudian mengakibatkan kumbang bubuk sudah tidak mau makan lagi. Karena diberdirikan dan diisi cairan, maka larutan gulanya dia akan hilang dan di dalam daging bambu itu terisi borak dan borik. Nah, borak dan borik ini tidak disukai oleh kumbang bubuk. Untuk proses yang model berdiri ini kami membutuhkan waktu selama 2 minggu. Tapi kalau untuk yang direndam itu kami butuh waktu selama 1 minggu. Kalau untuk yang direbus itu kami butuh waktu 4 jam. Cuman efeknya kalau direbus itu obatnya boros karena kan banyak yang menguap gitu. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya pengen cepat dan sebagainya ya pakai yang direbus. Kalau yang nggak terlalu cepat ya diberdirikan atau direndam itu. Nah, ini yang kita pakai. Ada juga yang model broseri ini kita menggunakan tekanan. Jadi cairan itu kemudian kita masukkan dalam tabung dan kemudian kita pompa dengan kompresor. Ini lebih cepat karena jadi cairan dimasukkan ke dalam pori-pori bambu. Ini menandainya cukup dari ujung bambu kita masukin obatnya, di pangkalnya bambu setelah dia keluar sudah cukup.
itu artinya obat sudah masuk. Ini lebih cepat penggunaannya dan lebih hemat obatnya, tetapi dia lebih mahal di alatnya karena kita membutuhkan kompresor, kita membutuhkan tabung, kita membutuhkan cop untuk masing-masing bambu. Ya ini setiap satu bambu satu cop. Kami tidak memilih yang ini karena saya membayangkan waktu itu saya harus mengawetkan 100 batang bambu, itu berarti harus punya berapa cop gitu yang. Nah ini yang kemudian kita hitung-hitung dalam konteks biaya produksinya. Berikutnya ini yang terakhir, ini dengan model tangki bertekanan. Jadi bambu kita masukkan dalam tank, kemudian kita semacam kita vakum gitu, kemudian dia akan menarik larutan gula di dalam bambu dan dia akan keluar. Jadi mengeluarkan larutan gula di dalam bambu dan itu yang kemudian bubuk tidak akan suka lagi. Cuma teknik ini agak mahal karena alatnya juga ya ini cukup paling canggih lah kayak yang ini gitu. Ya kira-kira kalau yang kami lakukan seperti itu, akan tetapi untuk konteks kita sekarang ini, jadi untuk angklung mungkin kita harus memodif pengawetannya itu, karena kalau selama ini kami bergerak di bidang konstruksi kan semua ruas kita lubang gitu. Nah sementara dalam angklung itu dibutuhkan ada ruas yang tertutup. Jadi mungkin yang harus kita modif adalah misalnya pengawetkannya tidak seluruh batang, tetapi model bakalan yang akan jadi angklung sudah kita potong, baru kemudian kita rendam atau kita rebus sehingga larutan boron bisa masuk ke dalam pori-pori bambu gitu. Atau ini bakalan atau sudah dibentuk angklung tetap langsung kemudian kita rebus di dalam obat itu. Nah ini yang modif yang mungkin kita lakukan gitu untuk kebutuhan angklung ini. Dan saya sudah membuktikan bambu yang kami awetkan saya sandingkan dengan bambu yang tidak diawetkan. Sebagian saya tancapkan di tanah. Selama 2-3 bulan saya tunggu, setelah saya cabut yang tidak diawetkan itu dimakan rayap. Tapi yang diawetkan ternyata tidak. Rayap cuma ngerambat di sekelilingnya gitu. Jadi waktu awal-awal dulu saya belajar tentang pengawetan, saya membuktikan coba tak prakteknya, tak tunjukin lemah di sini rayapan di sini ora. Ternyata memang kemudian terbukti yang diawetkan itu tidak kena rayap. Jadi rayap menempel tapi dia nggak makan bambunya gitu. Ya, kira-kira itu yang kami sampaikan untuk berbagi pengalaman. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan dalam proses pengawetan bambu ini, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Monggo Pak. Oh iya, waalaikumsalam. Dan sewu, oh iya, monggo Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsudi HM dari Cangkringan, Sleman. Saya mau bertanya masalah kerajinan yang Bapak sampaikan tadi, yang mungkin saya belum tahu banyak. Yang pertama, untuk pembuatan bangunan itu yang saya tanyakan bangunan yang bentuknya bulat. Itu untuk kerangkanya itu dibikin dari bambu utuh atau itu dibelah atau dipecah gitu atau dibelah. Karena kalau misalkan kalau bambu utuh itu kalau dipelengkung kayak gitu kan sulit. Nah itu kalau misalkan itu dengan cara bagaimana, yang pertama.
Yang kedua, untuk pembikinan sepeda itu untuk bahannya itu mulus dari bambu atau itu ada perpaduan dengan besi atau aluminium, dan itu sebagai pengganti lemnya itu pakai lem apa, itu sebagai pengganti. Kalau besi itu pakai lasan itu, tapi kening-keningnya itu kalau pakai bambu itu dengan lem apa, itu yang saya tanyakan, yang mungkin saya belum pernah mengetahui ilmunya, maka mohon penjelasannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun. Mungkin bisa ditampilkan gambar untuk konstruksi yang langkung ya. Oh iya, mungkin berhubungan dengan bentuk angklung yang cukup khas juga dari Sleman ya. Ada bentuk lengkungnya juga yang kemarin sempat ditemui. Nggih. Kalau yang utuh itu. Oh, untuk yang bangunannya juga Mas Dini. Yang 7 meter itu kan perlu dengan ada kerangka yang utuh. Siap. Jadi kalau dalam dunia konstruksi itu kita sebut lengkung, itu kita sebut arcis. Nah, ada dua teknik melengkungkan bambu. Yang pertama itu untuk bambu yang berdiameter 6 cm ke atas itu kita geges. Jadi setiap ruas itu kita geges terus dilengkuk lagi, terus digeges lagi gitu. Jadi lama-lama dia akan bentuk gitu. Mungkin digeges, jadi digergaji sedikit gitu. Nah, sebenarnya kalau kita amati lebih detail itu enggak mulus lengkung ya, tapi agak gitu ya, gitu. Nah, karena dia konstruksi, dia harus kuat. Maka untuk yang model geges itu atau yang lengkung dengan teknik geges itu, dia tidak boleh cuma satu batang, minimal dia 3. Jadi kalau 3 itu kemudian kita bendel jadi satu dan titik gegesannya berbeda-beda, itu dikuat. Dan kemudian kita pantek, dipantek, bahkan ada yang di asdrat, dibaut gitu. Udah bentuk lengkung, dan setelah itu bekas gegesannya kita dempul. Kalau dempulnya sama aja pakai dempul kayu lah gitu, pakai serbuk kayak gitu. Jadi itu tekniknya digeges. Tapi ada yang bambu yang lebih kecil, mungkin gambar berikutnya, Mas. Nah, kalau ini kita pakai bambu yang kecil. Ini bambu di bawah 6 cm diameternya. Ini enggak kita geges, tapi kita bromot, dibakar. Jadi bambu kita bikin malnya itu, terus kita bakar pakai berongotan itu, pakai air, dilap pakai gumbal kayak gitulah, terus dibakar, dilengkung. Nah, ini malah lebih lama prosesnya dan lebih boros karena pakai gas bakarnya itu. Jadi kalau untuk teknik melengkungnya ada 2 itu, dan semua sama. Setelah dilengkung biasanya dikasih bendel supaya dia tidak balik. Jadi dibendel terus dipantek, terus jangan bentuk lengkung gitu. Nah, kalau untuk yang sepeda itu belakang Mas, belakang, paling belakang kalau salah. Ya. Nah, ini yang bambu itu yang coklat. Kalau yang putih itu besi, tetap besi. Ya, tetap besi. Dan ini bambunya bambu petung. Jadi tekniknya teknik laminasi. Teknik laminasi itu bambu yang dibelah-belah, dibikin kotak 3 sentian itu, terus dilem jadi kotak. Itu terus diserut dari bundar, dibubut gitu ya. Nah, kalau lemnya, kalau dia pakai lemnya lem poksi. Lem poksi, jadi lem yang
ada dua elemen, yang satu lem, yang satu hardener ya. Jadi dicampur gitu, terus di lemnya pakai itu jadi keras memang. Memang sejauh ini belum ada yang bisa mengalahkan kekuatan lem epoxy. Itu lem epoxy. Kalau di Cina itu ada proses yang tidak pakai lem, itu namanya strand woven. Jadi strand woven itu prosesnya bambu dibelah-belah, tidak dibelah acak gitu aja, dibelah acak, kemudian dia dimasukkan dalam cetakan kotak itu, terus dia dipres dengan kekuatan yang sangat-sangat tinggi. Terus itu cetakan dikunci dan cetakan itu dimasukkan ke mesin pemanas. Itu tanpa lem. Ya, tanpa lem. Jadi katanya getah dari bambu itulah yang mengikat. Cuman itu butuh tekanannya sangat-sangat tinggi. Terus hasilnya dia seperti balokan gini. 20, 15 ya itu. Nah, kalau sudah dari balokan itu ya kita mau bikin apanya seperti kayu dia gitu. Gitu. Nah, itu yang teknik yang tidak pakai lem. Tapi kalau untuk yang ini Pak, ini namanya yang bikin Pak Singgih Kartono. Pak Singgih cerita dia pakainya lem epoxy gitu. Ya, Pak. Matur nuwun Pak Haji atas materinya yang sangat menarik. Tadi juga mungkin Pak Marsudi jadi tertarik bukan hanya angklung saja, tapi mungkin waktu tampil nanti bisa juga konstruksi hiasan belakangnya coba aja. Jangan-jangan besok panggungnya bisa dibentuk seperti itu juga. Nah, itu nanti menarik juga kan, apakah pengembangan dari Jadilan Lancur ini ternyata banyak sekali. Dan mungkin sembari mempersiapkan materi dari mohon maaf Pak Haji, untuk membatasi waktu terlebih dulu. Mungkin kalau ada yang masih penasaran dengan bambu atau pengawetannya, nanti mungkin akan sekalian kita gabung di akhir mawon aja Bapak-bapak aja, supaya nanti waktunya cekap juga untuk dipakai oleh Mas Asep untuk menyampaikan materi. Jadi mungkin untuk Mas Asep mungkin untuk lebih banyak ke prakteknya Pak. Nanti mungkin ini lebih banyak ke penyampaian diskusi saja nih. Ya moga waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Asep. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Kabid, Ibu Kabid dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, teman-teman Mas Markus, Mas Aji, dan teman-teman dari Cangkringan dan Minggir. Oke, siap. Saya tidak menyiapkan materi slide, tapi kita lebih banyak praktek nanti. Tapi saya ada sedikit pengantar, mungkin untuk meyakinkan lah ya. Tadi ada disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa angklung berkembang di Jawa Barat, tapi harus diketahui bahwa di Borobudur itu abad berapa ya Borobudur? Abad 5, 7. Abad 5 atau abad 7 itu sudah ada relief yang bermain angklung. Jadi dari manakah angklung? Silahkan monggo diinikan kembali. Karena kalau kenapa Jawa Barat? Kebetulan di Jawa Barat itu berkembang pesat saja, berkembang pesat saja dan digunakan di masyarakat adat. Jadi secara sejarah mungkin kita bisa debatable lah dengan Jawa Barat. Tapi kalau memang yang hidup hari ini dan banyak memang di Jawa Barat. Itu satu. Yang kedua, angklung-angklung tradisional itu menyebar ke sini Pak, ke daerah Jawa Tengah, bahkan sampai Bali ya, bahkan sampai Bali gitu, itu punya angklung gitu. Jadi alat musik khas itu klaim aja sebetulnya, karena banyak dihidupi aja gitu. Itu satu. Yang kedua, ini menindaklanjuti soal kemarin ya, ada penelitian revitalisasi Mas Markus. Saya mungkin dengan Mas Markus, dengan Pak Deki itu ngobrol. Hasil dari penelitian tersebut adalah kenapa ya angklung dari nggak seperti kuda lumpingnya, nggak seperti bendenya. Teman-teman bingung mencarinya di mana, akhirnya hilang.
akhirnya hilang. Dan misalnya beberapa tempat itu kehilangan angklungnya karena bingung mereka beli di mana. Apa yang mereka lakukan? Beli angklung Padaeng, Pak. Beli angklung Padaeng itu angklung do re mi biasa. Kalau yang di minggir itu yang namanya kentir nggih, Pak ya. Nah, itu angklung Padaeng, Pak, bukan angklung tradisional yang khas dari Jatilan Lancur. Itu kehilangan apa namanya, larasnya itu nggak ada yang sama, kehilangan larasannya, nadanya, Pak, kehilangan nadanya dan kehilangan bentuknya, ya hilang gitu. Nah, lalu saya meneliti, melihat beberapa angklung, melihat beberapa cerita gitu ya, mendengar beberapa cerita. Misalnya yang di minggir itu angklungnya dibuat oleh seseorang, lalu larasnya ternyata, Pak, itu laras namanya laras akord. Itu apa ya, gabung, itu modern, Pak, itu modern gitu, itu modern ya, mungkin karena kehilangan laras gitu, kehilangan laras. Sampai terakhir diskusi itu juga kan kita, ini larasnya apa ya, kemarin waktu mungkin dari teman-teman minggir ada, dari Cangkringan juga ada soal laras angklung Lancur gitu ya. Soal laras itu memang kita kehilangan, tapi kalau merunut sejarah laras pelok itu baru, Pak. Kalau yang lama itu selendro gitu. Jadi kemungkinan itu selendro. Karena tahun berapa ya? 1930 itu ada seorang peneliti Prancis itu melihat jatilan itu ya ada kuda lumpingnya, ada apa namanya itu namanya di sini nopong ya, Pak. Kudanya itu namanya apa? Kuda itu juga kuda turonggo. Oh ya, ada kuda lumpingnya, ada angklungnya, ada bendenya, ada kecreknya, kali ada kendangnya. Unsurnya hanya itu, unsur yang ada di tahun 1930 menurut peneliti Prancis. Yang saya temukan paling lama itu, gitu. Jadi angklung memang salah satu yang penting gitu ya, melihat dari penelitian itu. Itu yang kedua. Jadi kita kemarin diskusi, oh larasnya berarti selendro kalau mau lama gitu. Karena pelok itu baru. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga, kenapa dari menindaklanjuti penelitian kemarin saya menulis beberapa hal kemarin sesungguhnya. Jadi banyak kasus di mana jatilan itu jadi seolah-olah kehilangan orientasi gitu, Pak, kehilangan arah. Banyak ada keyboardnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kebayang kalau kasusnya kayak Temanggung, ada rangde, Pak, tahu rangde, Pak, Bali itu loh yang ada apa namanya topeng barongan Bali lah gitu, ditempel di jatilan. Ya orang Bali kan marah akhirnya, loh itu kok sembarangan sekali makainya ya gitu. Orang Bali marah gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman harus sadari, dan mungkin teman-teman dari dinas harus sedikit memberikan pengetahuan lah. Ternyata boleh berkembang, tapi coba kita meneliti atau menggunakan idiom tradisi kita, ya, menggunakan tradisi kita. Misalnya, Pak, pakemnya itu boleh lah, angklungnya 3 atau ininya 3, tapi mau rame, ya angklungnya jadi 200 misalnya, pemain kuda kempangnya jadi gede sekali. Terus misalnya, ya menggunakan tradisi kita aja gitu. Misalnya penyanyinya 3, jadi wirasuara gitu, nggak apa-apa. Tapi berkembang melalui tradisi yang kita punya. Karena kalau enggak, itu kebablasan nanti, Pak. Kebablasan, dan kasusnya kayak Temanggung itu. Temanggung atau Banjarnegara saya lupa. Itu menggunakan rangde, gamelane Jawa tapi pukulannya Bali gitu. Itu kan ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Ning nanti kita nggak punya ciri, Pak. Kita nggak punya karakter gitu loh. Kalau mau berkembang, menggunakan tradisi kita aja, menggunakan tradisi Yogyakarta, Yogyakarta, Mataraman gitu. Itu bisa berkembang gitu loh. Karena kan mau nggak mau kalau di lapangan sesungguhnya yang
Karena saya sendiri punya prinsip gini Pak, kebudayaan yang hidup itu kebudayaan yang menghidupi Pak. Kebudayaan yang hidup itu pasti kebudayaan menghidupi. Kenapa angklung larasnya hilang? Kenapa bentuknya hilang? Itu karena nggak menghidupi secara apa? Baik secara material, mungkin secara kesejahteraan jiwa, kesejahteraan sosial misalnya. Itu karena nggak menghidupi ya. Tidak hanya soal uang aja gitu. Jadi memang dari tindak lanjut penelitian kemarin saya punya ide untuk mentransformasi kami ya, saya dengan Pak Diki, Mas Markus mentransformasi Carilah Lancur ini gitu. Ya, satu tahu dulu bagaimana membuat alat musik yang hilang kan salah satunya angklung. Kalau bende kayaknya mudah dibeli Pak. Bende banyak ya? Banyak. Kalau angklung belinya di mana Pak? Larasnya juga bingung kan Pak. Angklung belinya di mana Pak? Angklung kan nggak ada ya, bingung ya. Kalau beli di Bandung jadinya do re mi angklungnya. Kalau beli di mana do re mi lagi, gitu. Kemarin ada satu kasus lagi, itu di Purworejo Pak, Jatilan juga. Mas ini bisa kayak gini nggak ya bentuknya larasnya kayak gini? Nah berarti yang harus dibagikan adalah pengetahuan laras. Jadi banyak teman-teman grup-grup Jatilan itu bingung untuk membeli karena tidak punya kemampuan membuat. Gitu, tidak punya kemampuan membuat. Yang Purworejo itu padahal banyak banget itu setnya Mas Markus, 18 angklung, bayangkan, tradisional bentuknya. Itu mereka bingung, ya tinggalannya mbahnya yang udah ditali gitu Pak, yang kayak dulu dari cangkringan itu ada karetnya, ada rafianya, gitu. Jangan Pak jadi pusaka kalau Pak kalau Pak Kadis tadi bilang. Gitu ya, jadi memang pentingnya itu. Jadi ini akan tidak hanya lestari Bapak, tapi berkembang, bertransformasi. Bertransformasi itu gini Pak, Bapak membayangkan pasar tradisional itu bentuknya gitu terus. Mau dibangunkan gedung ya pasti ada kotor-kotornya gitu ya. Mau dibangunkan gitu ya pasti ada nggak beresnya gitu. Bagaimana cara memajukan pasar tradisional? Ditransformasi, misalnya dikasih teknologi kayak tadi Mas Aji bilang, diberi sentuhan teknologi gitu, diberi sentuhan teknologi atau diperbanyak gitu, ditransformasi itu tidak dirubah Pak, tapi dimajukan gitu loh, tidak dirubah. Kalau dirubah ya kayak tadi ada rangde, ada apa, tapi kalau ditransformasi itu ditambahi dengan apa yang kita miliki gitu Pak, gitu sih. Jadi biar tidak kehilangan arah dan bingung gitu ya. Itu mungkin pengantar. Yang kedua kita mungkin ada sedikit ini ya Pak. Ya untuk proses pembuatan angklung. Proses pembuatan angklung yang jelas saya sedikit pengantar aja ya Pak. Membutuhkan bambu. Itu bambunya sebetulnya bebas Pak. Bambunya bisa bambu apus, bisa bambu wulung, tergantung tradisinya. Kalau di tradisi Jawa Barat itu ulung dan apus, lebih ke arah bambu itu. Yang saya tahu itu ya, yang dua itu memerlukan bambu. Yang kedua mungkin talinya bisa tergantung tradisinya juga. Misalnya dulu itu bisa pakai rotan. Saya bawa tali rotan juga Pak, nanti kita bisa praktek. Lalu ada juga yang pakai ini loh Pak, besi hol. Itu di Amerika juga sudah buat besi bajaringan dibuat angklung tuh ada juga. Gitu. Tapi kalau konteksnya teman-teman kan ada di bambu ya Pak ya, di bambu dan kebetulan bambu wulung nggih, bambu hitam nggih. Gitu. Jadi kenapa saya juga mendatangin Mas Aji? Kami mendatangkan Mas Aji karena sebetulnya musuhnya bambu angklung saya sendiri ya Pak, itu kalau sudah bubukan satu kandang bambu itu pusing, itu nular kemana-mana Pak, nular kemana-mana. Jadi kalau nanti ada satu angklung yang bubukan, pisahkan aja, dipisahkan, buang dibuang mawon gitu, karena itu sudah susah, sudah sulit gitu, sudah susah gitu. Jadi salah satu bentuk transformasi dari angklung tadi, dari ini ya tadi pengawetan bambu ini itu ditransformasi, dan tidak harus berpikir
mongso lagi ya Mas ya, karena udah pakai cara yang lebih modern gitu. Ya boleh dipakai, nggak apa-apa, misalnya nebangnya apa dan sebagainya. Tapi kalau nanti udah banyak ribet dan sebagainya kan harus terus menerus ya Pak, harus terus menerus. Pakai teknologi modern, ditransformasi pakai teknologi modern gitu saja. Lalu oke, alatnya aku kenalin alat. Mas Fajar bisa diambilkan pisaunya. Sudah bawa pisau Bapak? Oke, saya kenalin sedikit ya Pak ya. Nanti itu menggunakan pisau. Nanti kita praktek Pak, tenang. Saya cuma ngobrol sebentar, kenalin alat, tahap, lalu kita praktek ya. Nah, diskusi sebentar, lalu kita praktek. Oke, saya alatnya tradisional. Saya bawa yang tradisional karena yang kemungkinan bapak-bapak punya di rumah. Gergaji, pisau pangot punya Pak? Pasti punya lah. Udah bawa ya Pak? Siap praktek Pak? Tapi kok angklungnya nggak dibawa Pak? Oke, siap. Wah, siap. Oke. Teman-teman Cangkringan kemarin sempat ke rumah itu untuk bikin, tapi memang masih ingat Pak? Masih cara buatnya masih ingat? Sama Pak berarti. Dibawa ke sini Mas Fajar. Dibawa mawon, pisaunya aja. Kalau gergaji semua punya. Iya. Oh boleh. Siap. Yang besar? Nah pisaunya model gini Pak. Ada yang model gini. Ini banyak Pak. Banyak di nopo? Dijual di pasar itu banyak ini. Oh nanti boleh ngemal aja sendiri nanti ini Pak. Nanti datang ke empu gitu. Waduh, usoko kalau ini Pak. Nah ini pisau apa ya? Ya agak besar lah. Kebutuhannya memang untuk membongkar ini Pak. Jadi begini lah. Untuk pertama kali Pak. Jadi untuk pertama kali ini untuk yang besar. Yang ini itu untuk ini Pak. Biar nggak sulit. Nah, nanti kita praktek lah ya. Ini untuk ini. Nah ini bisa untuk ini, bisa untuk ini juga. Alatnya hanya itu Pak. Hanya ini. Sama satu lagi. Bapak bawa handphone. Nanti saya bagi 2 tim ya Pak ya. Saya bagi 2 tim. Yang satu tim rangka yang membuat rangka. Rangka itu frame-nya, frame angklungnya. Frame itu apa ya? Ya kerangka, bukan yang ini. Nah, rangkanya, rumah angklungnya. Yang satu tim tuning. Silahkan monggo dibagi mawon, dibagi 2 per grup, dibagi 2. Yang satu untuk rangka, yang satu untuk tuning, dibagi 2. Nah, yang untuk tuning stem itu monggo HP-nya dikeluarkan. Kira-kira nanti download mawon ini Pak, monggo download mawon namanya Datuner. Nah, Datuner. Nah, Datuner yang kira-kira agak bisa musikal apa gitu, monggo download mawon Datuner. Nah, nanti sambil praktik saya ajari, nggih. Gitu nggih. Sama apa lagi? Nah, tahap. Kalau tahap-tahap nanti kita akan pertama menyiapkan bakalan. Bakalan itu calon, Pak. Kalau ada 2, kan kita tadi 2 ya Pak. Satu untuk pembuat rumah, ya. Satu untuk membuat tabung. Tabung itu yang ini. Membuat tabung itu membuat yang seperti ini dulu Pak. Gitu. Membuat yang seperti ini. Patokannya angklungnya bapaknya. Nanti ada diameter, panjang itu angklungnya bapak masing-masing. Oke. Diameternya, panjangnya itu nanti punyanya bapak masing-masing. Itu misalnya ada satu angklung 3 misalnya. Itu diameter sama panjangnya silahkan diiris dulu, tapi dikasih kaki dulu seperti ini Pak. Kasih kaki. Ini gampang, ini crafting Pak. Yang agak sulit nanti tuningnya, gitu.
nanti dikasih ini, itu menyiapkan bakalan, lalu menyiapkan bawahnya. Kalau yang dirangka tuh bawahnya, tiangnya itu disiapkan dulu. Jadi kalau memproduksi angklung jangan sekaligus jadi satu gitu, tapi rangkanya dulu semua, terus bawahannya dulu, terus ininya. Kalau jadi satu itu terbukti lama Pak, satu aja bisa sehari itu gitu. Jadi kalau tenaganya kurang, kalau bergrup-grup ya yang satu nyiapin A, yang satu nyiapin B, yang satu nyiapin C gitu nggih. Setelah itu baru proses, kalau tuning ya tuning. Kalau yang bikin rumahan itu merakit rumahnya. Jadi dirakit dulu rumahnya. Kalau ini dituning ya. Setelah menyiapkan bakalan tadi, terus dirakit Pak, dirakit. Kalau ini dituning gitu. Kalau yang rumahnya dirakit tadi. Setelah dirakit, lalu disatukan antara ini dengan rumahnya. Habis itu finishing. Seperti itu. Tapi yang kadang-kadang luput tuh tadi proses bakalan karena keburu kesusu gitu loh. Oh ininya belum, nanti nggak efektif produksinya Pak. Gitu. Jadi satu-satu. Kalaupun banyak orang dibagi berarti. Yang A mengerjakan apa, yang B mengerjakan apa. Kita seperti kerja kelompok ya Pak sekarang ya. Gitu. Gitu mungkin karena di sini saya langsung praktik di tulisannya. Monggo saya kembalikan ke Mas Markus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Asep. Ya mungkin karena sudah menunjukkan waktu jam 11 juga, nanti mungkin sebelum istirahat kita bisa praktek. Mungkin untuk mempercepat waktu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau monggo Mas, mau ke Mas Asep atau Pak Haji? Oh Mas Haji, siap. Assalamualaikum, nama saya Andri dari Cangkringan Pak. Mau tanya, kalau untuk khusus angklung angklung itu kan kalau diproses itu kan nunggu kering bambunya, dan itu nanti kan potongan pendek-pendek gitu. Kalau yang itu kan gede-gede, kurang tahu prosesnya juga. Nah kalau itu sebaiknya setelah kita potong itu nunggu kering baru diawetkan, atau setelah potongan lonjoran panjang-panjang itu kita potong pendek-pendek diawetkan dulu terus nunggu kering, atau bagaimana enaknya Pak? Karena kalau itu kan prosesnya itu kan nanti angklung itu kayaknya harus kering. Kalau nggak kering kan nanti saat dibikin lama-kelamaan suaranya beda Pak, berubah. Nah makanya kalau syaratnya khusus untuk angklung itu setelah nebang kita potong bakalan, ditunggu kering terus nanti diawetkan, ataukah nanti dipotong pendek sesuai bakalannya diawetkan baru nunggu kering. Nah itu prosesnya bagaimana? Ngoten nuwun. Oke. Untuk prosesnya yang memungkinkan kita pakai yang dua model ya, yang direndam atau yang direbus. Kalau yang dibersihkan kayaknya enggak ada itu, karena itu tuh batang-batang tinggi ya, terlalu lama itu. Nah, kalau untuk yang direndam itu sebaiknya yang tidak kering. Tapi kalau yang direbus itu yang kering bisa. Karena apa? Karena kalau sudah kering itu kan pori-pori udah menutup. Kalau nunggu kering apakah selama dari basah nunggu kering itu bubuk nggak apa? Pemakan itu? Nggak masalah bubuk dulu. Nah itu yang mungkin harus dipikirkan. Mengeringkannya berapa lama kan itu. Jadi kalau yang direndam itu dia sebaiknya jangan kering, tapi kalau kering itu harus direbus, karena proses perebusan itu membuka pori-pori. Jadi kalau sudah kering memang harus direbus, tetapi kalau misalnya bisa sebelum kering itu diawetkan, itu bisa cukup direndam. Nah karena ini proses bakalannya itu modelnya seperti ini, saya pikir nggak terlalu susah, karena satu bisa lubang, satu tutup, ada ruas tutupnya. Kalau misalnya bakalnya ada ruasnya ini, berarti ruas yang sini harus yang dibuka, yang sini tutup, terus direndam gitu. Nah kalau dalam keadaan basah nggak apa-apa direndam,
Artinya butuh waktu 1 minggu direndam. Setelah itu baru dikeringkan. Itu bisa. Tapi kalau sudah terlanjur megel atau kering itu mau tidak mau harus direbus. Nah, jadi tadi pertanyaannya menarik, nek nunggu kering engko selak bubuen misalnya gitu. Nah, ini yang kita harus bermain di situ. Kalau misalnya kita nggak tahu bubuk itu datang kapan, kadang-kadang gitu. Bisa belum muncul saya itu. Ada yang saya tahu bubuk paling kandungan gula paling banyak itu di petung. Jadi petung itu paling cepat kena bubuk dibandingkan dengan apus ataupun wulung. Itu. Karena mungkin kandungan gula di petung paling banyak. Nah, kadang-kadang sama-sama tidak diawetkan, petung sama apus itu 3 bulan petung udah kena bubuk, tapi apus belum. Apus mungkin nanti di bulan keberapa baru muncul gitu. Tapi menurut saya mungkin lebih amannya itu setelah terbang dalam keadaan basah itu langsung kita awetkan. Ya, potong dibikin bakalan terus kita awetkan seminggu baru kemudian proses pengeringan. Jadi prosesnya tidak terpenggal-penggal. Kalau yang kering kan jadi dipotong, dikeringkan, diawetkan, dikeringkan lagi kan itu. Jadi agak terpenggal-penggal. Tapi kalau yang basah kan potong, diawetkan, dikeringkan. Nah, itu kan nggak lompat-lompat itu. Jadi menurut saya lebih hemat kalau sejak basah gitu. Dan saya nggak tahu untuk kebutuhan apa ini angklung itu apakah umur bambu itu menentukan itu. Karena kalau untuk konstruksi iya itu minimal 3-4 tahun usianya itu. Kalau di bawah itu ya kurang optimal lah secara kekuatan kan itu. Kalau konstruksi kan ukurnya kekuatan itu, tapi kalau angklung kan suara kan itu. Ya, mungkin itu. Kalau pengeringan Pak, pengeringan dari awal kita tebang sampai bisa kita itu bikin angklung itu sampai berapa waktu berapa? Nah, Ya, karena kalau belum kering itu nanti kalau dipakai itu ya. itu nanti setelah kering bisa berubah. Oke. Di dalam dunia perkayuan atau juga bambu juga ikut pakai itu. Itu kalau kita ekspor furniture atau apa, itu ada syarat kelembaban. Jadi ada alat ukur namanya MC, moisture content. Jadi dia akan mengukur tingkat kelembaban material, kayu atau bambu, atau seberapa kering barang itu. Nah itu modelnya di alat kotak terus ada jarumnya gitu, terus dia ditusukkan ini. Nanti akan ada angka entah 14% atau 18% ya. Nah ekspor itu ada batasnya. Ini maksimal 14%. Artinya tingkat kekeringannya segitu. Nek 18-20 rata tompo ketolak karena itu lembab. Nah mungkin di dunia angklung harus memikirkan itu. Mungkin sebelumnya kita eksperimen, itu apik suaranya pas, dicek lagi, coba itu berapa kelembabannya, 12, nah berarti targetnya 12 misalnya. Dan itu alat itu sangat banyak dijual di toko-toko teknik banyak, namanya MC meter. Jadi nanti kita akan tahu, berarti kebutuhan untuk angklung minimal MC-nya 18 atau 20 atau berapa. Nah setelah itu baru kita ketahui untuk mencapai angka 18 itu butuh pengeringan berapa lama. Itu kadang-kadang juga bisa diukur. Musim rendeng lah ya oleh garengnya suwe. Musim kemarau mungkin cepat. Tapi dengan alat itu kita bisa, sampai ini wis cukup. Misalnya itu. Nah saya pikir ini tadi yang Mas Asep munculkan mentransformasi teknologi untuk kepentingan ini jadi konteks gitu ya. Jadi kita orang menggur delok di sawang, di ngengen tapi jelas Pak. Ini kandungan airnya 9%. Di toko teknik ada Pak. Toko teknik itu Mayar itu ada MC meter. Gitu.
Nggih, ngaten lagi. Matur nuwun Mas Haji, ilmunya sudah banyak ini tadi belajarnya. Ini mungkin untuk mempercepat juga tadi, jadi ini akan dibagi menjadi 2 kelompok aja Mas Asep. Jadi untuk tuning dan untuk rangka aja. Baik, nanti mungkin juga sakit juga, nanti mungkin Mas Haji juga berkenan mumpung ada di sini, kalau ada yang mau bertanya Mas Haji, jadi nanti mungkin di luar kelompok kalau ada yang mau tanya mumpung ada Mas Haji nanti boleh juga, karena ini dibagi 2 kelompoknya, nanti ditemani Mas Ajay dan dengan Mas Asep. Nah mungkin ini berarti 1 kelompok dibagi 2 sebenarnya saja Mas Asep, biar efektif waktunya ya. Mungkin monggo nanti kebijakan masing-masing kelompok siapa yang akan direct tuning, mungkin yang gak ada HP karena tuningnya butuh HP untuk diinstal Datuner tadi dari Play Store, dan untuk yang membuat kerangka nanti yang separuh kelompoknya monggo nanti mungkin dibagi kelompok dari masing-masing paguyuban mawon. Untuk non sewu Pak Deki untuk tempatnya. Oke, kita santai aja ya Pak ya, daripada bingung. Gini, ada yang soal pengeringan, ada yang ditanyakan lagi, pengeringan, pengawetan, karena setelah ini kita langsung praktek, kita nukang Pak, sebetulnya nukang ini pelatihannya. Oh ya, MC. Mahal nggak sih alatnya, MC meter? Ya paling berapa itu Pak biasanya, apalagi produk Cina kan ada yang murah juga tuh. MC meter. Murah. Oh iya. Nggih, boleh sambil aja bapak-bapak aja. MC meter. Makan minumnya. Nanti di ini aja Pak. Kalau MC 200.000 ada Pak. MC meter. Jadi nanti dibagi 2, yang satu nopo, yang satu rangka, yang satu tuning. Udah, yang tuning sudah di-download. Datuner Bapak. Datuner, Tuner. Monggo, Datuner. Oke. Sebelum itu mau ada yang ditanyakan ke soal pengawetan, karena Mas Aji setelah ini juga tidak bisa lama. Sudah, sampun nggih. Sip. Oke, siap. Oke, sudah dibagi 2. Kita santai mawon. Prakteknya di mana ya? Sebentar. Oh, panas di situ. Berarti di belakang mawon. Ya, di sini. Di sini aja, nanti bangkunya agak dimajukan mawon. Lopez Kontol Paris, Lopez Kontol Paris, Lopez Kontol Paris, Lopez Kontol Paris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane kaya swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tahta untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Sudah ngomong, nanti kita ukur, ya. Kita ukur satu tabung. Ada bawa kertas mboten Bapak? Kalau nggak diingat juga nggak apa-apa. Nah, untuk tabung ini, yang ini ya Pak ya. Ini ketinggian nggak harus disamain. Kalau ketinggian nanti dipotong lagi ya. Ketinggian dikit, ya. Oke.
Nanti teknik melubanginya juga ada Pak, biar rapi. Oke. Kita ukur dulu ya Pak, punya minggir dulu. B4 ya. B4. Ingat B4. 5 minus 20. Ini Pak, minusnya ini ya? 20 ya. Oh itu. Ya. Minus 20 sen ya Pak ya. D5 minus 20 sen. Ini F5 minus 20 kurang gitu. Ya, minus 20 juga. Jadi ini B, ini D5 minus 20, ini F5 minus 20. Oke, sudah ya Pak ya. Sekarang ininya dibuka dulu Pak. Buka sedikit mawon. J, jadi gini kurang lebih. Nanti kan ini sama ya Pak ya. Ini dikasih tanda. Dibuka sampai buka aja. Sampai buka sedikit semua ya. Iya. Semuanya dibuka ya? Iya. Ini yang agak tinggi ya Mas. Apanya? Jangan terlalu rendah. Jadi segini nanti kalau mau rendahin diturunin pakai Oh, benar. Ini semuanya ya? Iya. Tapi jangan terlalu rendah. Tadi nadanya apa? Ini yang paling apa? Ini yang paling kecil? Iya. Nada ini? F5 min 20. Oke, nanti cari ini dulu ya Pak ya. Cari, nah misalnya kan gini. Nah ini nggak bisa lihat Pak. Oh. Cari untuk melubang ini. Oh iya. Jadi untuk melubang ini tuh, ini kan. Nah. Ini ya Pak, ini karena belum tepat aja tiup sama pukulnya. Bening pukul sama tiupnya. Oke. Berarti kalau bisa ini melengkung ya. Jadi kalau melengkung. Nah, ini. Nah. Jadi biar enak nanti untuk tuningnya. Nanti nih. Nah, ini Pak, nanti kasih tanda. Ada paketnya mana? Ini yang paling besar apa tadi Pak? Yang paling tengah. Ini tengah. Ano kok? Tengah itu D5 min 20. D5 min 20. Bisa dikurangi lagi nanti. Yang penting jangan semua. Ini nanti melubangi dulu ya Pak. Yang tinggi ya Pak? Yang tinggi F5 min 20. Sambun, satu lagi. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggal kang Gusti, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat jajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa. Segitu ini kurang jauh. Mas Adi. B4. Tapi paham ya Pak ya maksudnya ya? Kurang banyak. Aku jalan ayu ya. Selek.
Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono Kuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacang kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani, holopes konco baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah neng kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Saya Suprobo dari Jiwan Argomulyo Cangkringan, paguyuban kelompok Jatilan Lancur, Krido Turonggo Jati, Jiwo Sari, Jiwan Argomulyo Cangkringan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman yang telah memberikan workshop dan pelatihan membuat angklung. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya dan paguyuban. Ini hasil dari pelatihan hari ini. Mudah-mudahan kita nantinya mengembangkan di padukuhan, di paguyuban untuk membuat angklung sendiri dan juga dikembangkan untuk souvenir. Saya sangat berterima kasih sekali untuk ini. Semoga ini semuanya nanti bermanfaat bagi kita di paguyuban dan sebagai pendukung melestarikan budaya kesenian tradisional Jatilan Lancur yang ada di Kabupaten Sleman. Sekian dari saya. Sekali lagi sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Kesan dan pesan pada workshop siang hari ini bahwa saya merasa mendapat pengalaman yang lebih bagus karena dahulu belum tahu bagaimana cara untuk membuat angklung. Maka setelah workshop pada hari ini saya lebih paham untuk membuat angklung sehingga dapat untuk melestarikan budaya, khususnya untuk mengiringi Jatilan Lancur Jati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima sekaligus memberi, budaya adalah